Shalom, selamat pagi. Saya mau ajak kita baca dari Yohanes pasal 16 ayat 13. Yohanes 16 ayat 13, tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ini bicara tentang Roh Kudus. Roh Kudus ini disebut juga sebagai roh kebenaran, the Spirit of Truth. Dan kalau kita baca di Yohanes 17 ketika Tuhan Yesus berdoa sebelum dia disalibkan, maka dikatakan dalam salah satu bagian doanya itu, ya, di Yohanes pasal 17 ayat yang ke-17, ya, dikatakan di sini, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Jadi dikatakan di sini bahwa firman Tuhan itu adalah kebenaran. Dan Roh Kudus itu juga disebut sebagai roh kebenaran yang tadi ya saya bacakan Yohanes pasal 16 tadi, ya. Jadi Roh Kudus ini dia menuntun kita ke dalam seluruh kebenaran, artinya dia menuntun kita ke dalam seluruh firman yang tertulis, ya, firman logos yang ada di Alkitab. Roh Kudus ini yang akan menuntun kita menyingkapkan firman Tuhan yang kita baca, yang kita dengar. Kalau kita bandingkan dengan Mazmur 1 di Perjanjian Lama, ini ayat yang terkenal, dikatakan di situ, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Lalu ayat 2, tetapi yang kesukanya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kata merenungkan, itu meditate, dan di dalamnya itu ada terkandung arti mengucapkan komat kamit atau bergumam, ya. Jadi waktu kita merenungkan firman Tuhan itu, sebenarnya kita sedang memasukkan apa yang kita baca, kita dengar, ya, kita perkatakan. Ini sama seperti dulu waktu kita sekolah dasar, kita belajar membaca, kita belajar berhitung, kita belajar menghafal, ya, kita mengucapkan berulang-ulang sampai akhirnya itu kita bisa hafal. Membaca firman Tuhan itu juga kurang lebih seperti itu, tetapi tidak hanya kita hafal, tapi kita renungkan. Nah, karena kita sudah terima Tuhan Yesus, kita menjadi ciptaan yang baru, roh kita itu menjadi roh yang sempurna, yang layak untuk menyembah Tuhan. Roh kita ini di dalamnya ada deposit janji Tuhan yang Tuhan berikan. Jadi kalau kita bersekutu dengan Tuhan, kita membiarkan, ya, roh kita ini bersekutu dengan Tuhan, kita izinkan Tuhan berbicara kepada kita, maka roh kebenaran itu atau Roh Kudus akan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Apa yang pernah kita baca, yang pernah kita dengar. Bagian kita adalah menyediakan stoknya, stok firman Tuhan, dengan cara membaca, mendengar, yang kita lakukan setiap hari, ya. Lalu ditambahkan lagi dengan merenungkan. Jadi kita memang perlu setiap hari membaca firman Tuhan. Kita bisa lakukan itu dengan cara membaca waktu kita ada di perjalanan dan bisa dilakukan. Kan sekarang kita punya gadget, kita bisa baca itu firman Tuhan ketika kita ada di angkutan umum misalnya, atau kita mendengarnya, ya. Kita bisa pakai headset atau pakai Bluetooth, lalu kita dengar, kita setel firman Tuhan yang dibacakan, atau mungkin
beberapa rekaman di YouTube ya, kalau kita eh, ketik ya, ada ayat-ayat yang dibacakan, yang direkam, diupload ke dalam YouTube. Nah, itu bagian yang bisa kita lakukan, membaca, merenungkan ya. Jadi kita menyimpan deposit firman Tuhan di dalam memori kita. Nanti Roh Kudus pada waktu tertentu akan menyingkapkan hal itu. Ya, tapi kalau kita nggak pernah baca, kita nggak pernah dengar, ya kita nggak tahu bahwa ada firman Tuhan yang memang tersedia buat kita. Sebagai contoh misalnya waktu Yesus dicobai dengan iblis ya, oleh iblis dengan menggunakan firman Tuhan ya. Yesus menjawabnya juga dengan menggunakan firman Tuhan. Dia berkata, ada tertulis. Jadi firman itu yang dia sudah tahu itu disingkapkan ya kalau kita baca di Alkitab ya, bagaimana Yesus dibaptis lalu turunlah Roh Kudus ke atasnya, dan kalau kita pelajari kehidupannya selama di bumi, dia bergantung kepada Bapanya lewat persekutuan, dan ada Roh Kudus yang membimbing dia ya, yang menyingkapkan ayat-ayat yang memang sudah ada. Tapi kalau kita lihat prosesnya, Yesus itu kan juga kan lahir sebagai manusia. Tuhan menjelma menjadi manusia, lalu dia melalui proses pendidikan. Ya, seperti manusia, karena memang dikatakan dia menjadi manusia. Jadi kalau dikatakan bahwa kita ini wajib hidup seperti dia, ya dia sudah berikan contoh bahwa dia menanggalkan keilahiannya, dia menjadi sama dengan kita, sama dengan manusia. Nah, kembali ke ayat-ayat firman Tuhan di Mazmur 1 ini ya, yang tadi ayat 2 saya bacakan, yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Kalau kita banyak membaca firman Tuhan, maka ada satu momen yang membuat kita tuh makin menikmati firman itu. Saya ingat teman saya dulu kalau baca cerita Koping Ho itu ya, dia bisa begitu enjoy, menikmati. Nah, kalau kita membaca firman Tuhan, lalu kita banyak dengar, apalagi mungkin kita suka ikut persekutuan, dengar berbagai macam kesaksian, dan kita mendengar banyak hal-hal yang luar biasa yang kita nggak pernah pikirkan, ternyata itu ada di firman Tuhan. Dan Tuhan bekerja dalam diri orang-orang yang memberikan kesaksian, bagaimana ajaibnya dia, maka kita akan makin kagum akan firman Tuhan. Di Perjanjian Lama juga dikatakan, apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku menikmatinya. Kalau firman Tuhan ini sudah makin banyak kita pegang ya, kita menikmati, dalam doa itu kita bisa pakai sebagai dasar. Kita akan belajar berdoa berdasarkan firman Tuhan. Jadi waktu kita berdoa dengan mengucapkan firman Tuhan, kita punya dasar yang kuat. Kita bisa yakin dalam doa kita. Karena kalau kita baca di Yakobus 5 ayat 16b, dikatakan doa orang yang benar, doa orang yang dibenarkan. Siapa itu orang benar? Itu adalah orang yang dibenarkan karena percaya kepada Yesus. Doa orang yang sudah dibenarkan karena percaya kepada Yesus, bila dengan yakin didoakan, besar kuasanya. Bagaimana bisa dengan yakin didoakan? Karena ada dasar firman Tuhannya. Nah, pagi hari ini saya mau ajak kita untuk sama-sama mengucapkan doa dengan berdasarkan pengakuan firman Tuhan yang pernah kita baca. Ya, jadi nanti saya ucapkan, lalu coba belajar diikuti, ya, sambil step by step coba dicari dasar firman Tuhannya dari mana. Kadang-kadang mungkin saya sebutkan, ya, tapi kadang-kadang itu enggak ya. Tapi kalau kita sudah sering baca, itu akan nyambung ya. Oh, misalnya Mazmur 1 ini, kalau kita katakan berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Lalu kita hubungkan di Perjanjian Lama juga, di kitab Yesaya, dikatakan ada
yang namanya rancangan orang fasik, ya, atau jalan orang fasik. Nah, kemudian kalau kita baca di ayat 2, yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Lalu kita ingat Yosua 1 ayat 8, perintah Tuhan kepada Yosua, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan yang tertulis di dalamnya. Jadi kalau kita merenungkan firman Tuhan, kita memperkatakan firman Tuhan, maka akan mempengaruhi cara berpikir kita. Dan akhirnya tindakan kita akan terkontrol dengan firman Tuhan. Memang itu butuh waktu, tidak semalam. Ya, sama ketika kita sudah kuliah. Waktu saya kuliah, saya belajar pelajaran teknik, saya belajar pelajaran mekanika, tapi dasarnya itu sudah saya peroleh waktu saya SMA. Saya belajar logaritma misalnya, saya belajar berbagai macam fungsi di matematika. Tapi sebelum SMA, saya sudah dapatkan dasarnya di SMP. Saya belajar berbagai macam matematika, ada trigonometri, ada yang namanya aljabar, ada yang namanya geometri. Tapi sebelum SMP, saya dapatkan dasarnya waktu di SD. Saya belajar tambah, kali, kurang, bagi. Itu waktu SD. Jadi itu butuh waktu. Sama juga dengan firman Tuhan. Kita mulai dengan hal-hal dasar, kita ucapkan, kita akui, lalu itu menjadi pondasi untuk kita bertumbuh lebih jauh lagi, sehingga waktu kita berdoa, kita tahu ada firman yang pernah kita baca, itu sebagai dasar untuk kita meningkat lebih jauh lagi. Kalau di dasarnya ini kita nggak tahu, maka sulit sekali. Bahkan mustahil kita bisa mengerjakan hal-hal yang di atasnya. Ya, misalnya sebagai contoh, kalau saya tidak tahu kali-kalian, ya, perkalian, pembagian, bagaimana saya bisa mengerti pelajaran matematika, soal pangkat, ya, soal fungsi-fungsi integral misalnya. Lalu kalau sudah lebih tinggi lagi ada berbagai macam fungsi yang lebih sulit, ya. Nah, hal yang sama juga begitu di firman Tuhan. Hal paling dasar yang perlu kita tahu adalah waktu kita sudah terima Tuhan Yesus, kita ini menjadi ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Itu 2 Korintus 5 ayat 17. Kita perlu ucapkan, akui, ya, pegang ini, sehingga waktu kita berdoa, kita dikuasai dengan kesadaran bahwa kita ini ciptaan baru. Kita nggak berdoa lagi merengek-rengek minta Tuhan melayakan kita, karena ciptaan baru itu diciptakan dalam Kristus Yesus. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang, dan roh kita ini menjadi roh yang bisa menyembah Allah Bapa, ya. Roh Kudus bahkan mengajari kita memanggil Aba Bapa. Jadi kalau hal dasar ini kita pegang, kita bisa berdiri dengan teguh untuk mengucapkan firman yang lebih dalam lagi, yang artinya kita sudah kuat berdiri di dasar yang paling basic, ya, istilahnya yang paling mendasar, yang perlu kita pegang, ya. Kalau kita bangun gedung kan, kita perlu bangun pondasinya dulu, baru kita bisa bangun lantai-lantai di atasnya, tingkat-tingkat berikutnya. Oke, ya. Sekarang saya beri contoh sambil kita praktekkan bagaimana kita berdoa mengakui firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita bisa pakai banyak ayat. Kita bisa pakai Mazmur 23 misalnya, ya. Kita bisa pakai juga digabungkan dengan Mazmur 1 yang tadi saya bacakan. Lalu Yosua 1 ayat 8 tentang memperkatakan kitab Taurat Tuhan. Lalu kita gabungkan dengan Yohanes 16 ayat 13 tadi, bahwa ada Roh Kudus yang memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Lalu kita akui seperti Yohanes 17 tadi, bahwa firman Tuhan itu adalah kebenaran, ya. Oke, ya. Kita mulai, ya. Lalu ikutin kata-kata saya, ya. Setelah saya mengucapkan beberapa kata,
Saya berhenti ya, coba ikuti ya, dan deklarasikan, akui, lalu nanti praktekkan ya. Dalam tuntunan Tuhan kita akan semakin kuat megang firman Tuhan ya. Oke ya. Tuhan, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini karena firman-Mu ya dan amin bagi kami yang percaya. Terima kasih karena menurut Mazmur 23, Engkau adalah Tuhan gembala kami. Dan karena Engkau adalah Tuhan gembala kami, maka kami tidak akan kekurangan. Saya tidak akan kekurangan, sebab itu firman Tuhan. Terima kasih karena Engkau mengajarkan kepada saya, kepada kami semua, untuk senantiasa merenungkan firman Tuhan dan memperkatakannya. Saya mau melakukannya. Saya mengakui firman Tuhan. Saya mengucapkan firman Tuhan. Saya merenungkannya. Saya menyukainya. Dan oleh karena itu, saya menerima apa yang Tuhan janjikan di Mazmur 1 ayat 3 yang mengatakan bahwa saya akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, yang tidak layu daunnya, dan apa saja yang saya perbuat berhasil. Demikian juga saya menerima janji yang Tuhan berikan di Yosua 1 ayat 8, karena saya memperkatakan kitab Taurat Tuhan, memperkatakan firman Tuhan, saya merenungkannya siang dan malam, karena itu saya bertindak hati-hati, sesuai dengan yang tertulis di dalamnya. Sehingga dengan demikian, perjalanan saya berhasil dan saya beruntung. Saya mengakui firman Tuhan yang ada di Mazmur 23, Engkau adalah gembala yang baik dalam kehidupan saya. Saya tidak akan kekurangan. Saya tidak akan kekurangan sukacita, tidak akan kekurangan berkat, tidak akan kekurangan perlindungan. Sebab Tuhan adalah gembala saya. Dan Tuhan membaringkan saya di padang yang berumput hijau. Saya menikmati makanan yang segar. Rumput yang hijau itu makanan yang segar bagi domba. Karena saya dombanya Tuhan Yesus, maka saya mengakui saya selalu menikmati makanan yang segar, yang menyehatkan, yang baik buat saya, dan juga yang lezat. Saya mengakui Tuhan membimbing saya ke air yang tenang, menyegarkan, memulihkan jiwa saya. Oleh karena itu, saya bisa menangkap suaranya. Tuhan menuntun saya di jalan yang benar. Oleh karena namanya adalah Tuhan Gembalaku, Jehovah Rohi. Karena itu, sekalipun saya berjalan dalam lembah kekelaman, dimanapun saya berada, saya nggak perlu takut bahaya. Sebab Tuhan beserta saya. Ada gadanya, ada tongkatnya, ada the power of God, ada guidance, ada tuntunan Tuhan, ada otoritas. Dan itu menghibur saya. Tuhan menyediakan hidangan bagi saya. Makanan yang lezat, yang sehat, bahkan di hadapan masalah yang sedang saya hadapi. Jadi saya tetap bisa enjoy setiap bagian hidup saya. Dan Tuhan mengurapi kepala saya dengan minyak, piala saya penuh melimpah, dan memberkati orang lain juga yang ada bersama saya. Seumur hidup saya hanya kebajikan dan kemurahan. Mercy, ya, kemurahan mengikuti saya. Dan saya akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saya nikmati berkat Tuhan senantiasa. Demikian juga hari ini. Saya menikmati yang terbaik karena saya berjalan bersama Tuhan.
dan Roh Kudus menuntun saya ke dalam seluruh kebenaran. Amin.